Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Winda Setiani NPM A1M020030. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 3, hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Adapun pokok bahasan pada materi ini yaitu A. Ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan? B. Apa itu hakikat pendidikan? C. Apa itu hakikat manusia? Dan D. Bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui hubungan apa antara manusia dengan pendidikan. Yang kedua, mengetahui apa itu hakikat manusia. Yang ketiga, apa itu hakikat pendidikan. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Nah, masuk materi yang pertama, ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan? Nah, pendidikan adalah suatu proses interaksi manusia antara pendidik dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu terus berlangsung dengan menggunakan bermacam-macam tindakan yang disebut alat pendidikan. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang unik dan makhluk sosial. Materi yang kedua, ada apa itu hakikat manusia? Yang pertama, hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan. Yang pertama ada pandangan psikoanalitik dari Sigmund Freud. Secara hakiki, kepribadian manusia ada 3, yaitu ID, ego, dan superego. Yang kedua, pandangan humanistik. 1. Dalam batas tertentu, manusia menentukan nasib dan menentukan arah kehidupannya. Yang kedua, manusia bukan makhluk jahat. Yang ketiga, manusia adalah makhluk bertanggung jawab. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang senantiasa tak pernah sempurna. Yang C, pandangan behavioristik, yaitu manusia ditentukan oleh pengaruh lingkungan yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Nah, yang kedua, ada sifat dan hakikat manusia. Yang pertama ada kemampuan menyadari diri, yang B kemampuan bereksistensi, yang ketiga kata hati, yang D moral, yang ke E kemampuan bertanggung jawab, dan F hak dan kewajiban. 3. Pandangan Islam tentang hakikat manusia. Ada Al-Insyan, ada An-Nas, ada Al-Bashar, ada Bani Adam, dan yang keempat ada dimensi hakikat manusia. Yang pertama ada dimensi keindividualan, yaitu menjadi asas kalau manusia itu dikarunia potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain. Yang B, dimensi Yang kelima ada pengembangan dimensi hakikat manusia. Ada 2, yaitu pengembangan yang utuh dan tidak utuh. Yang pengembangan yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Yang tidak utuh itu hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani, misalnya dimensi kesosialan dimodifikasi oleh pengembangan dimensi keindividuan. Nah, materi yang ketiga ada apa itu hakikat pendidikan. Nah, yang materi pertama ada pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, serta keterampilan. Nah, yang kedua ada tujuan pendidikan. Di Indonesia, tujuan pendidikan ini dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 2 pasal 3 yang mengemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kedua bangsa, bertumbuh dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi berakhlak mulia, mandiri, dan bertanggung jawab.
materi yang terakhir ada D. Bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Nah, di sini ada dua pendapat, yaitu satu pandangan humanistik. Nah, pada pandangan ini menekankan kebebasan personal dan tanggung jawab. Tujuan ini adalah yang pertama, kaum humanis berusaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi dan mengembangkan kesadaran identitas diri. Yang B, kaum humanis telah mengutamakan komitmen terhadap prinsip pendidikan yang memperhatikan faktor perasaan, emosi, dan motivasi. Yang C, perhatian kaum humanis lebih terpusat pada isi pelajaran yang sesuai. Nah, adapun yang kedua adalah pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukannya kebutuhan guru. Hanya perlu mengetahui bahwa semua pembelajaran adalah mengkondisikan dan mengikuti 4 langkah berikut, yaitu 1. Mengidentifikasi perilaku yang diharapkan dalam bentuk yang konkret. Yang B. Membangun suatu prosedur untuk mencatat perilaku spesifik dan menghitung frekuensi perilakunya. Yang C, untuk masing-masing perilaku, identifikasi suatu penguat. Nah, yang D, pastikan bahwa para siswa menerima reinforcer segera mungkin setelah menunjukkan suatu perilaku yang diharapkan. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.